إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد قال الله تعالى في كتابه المنزل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإيمان جماعة sidang salat Jumat rahimahullah. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang membuat kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang membuat kita selalu berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ketika kita sendiri ataupun kita bersama orang banyak. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Ibadah adalah bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya setiap ibadah yang kita lakukan haruslah dilakukan dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, agar ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya terpenuhi syarat-syaratnya. Yang pertama adalah al-ikhlas, yaitu memberikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahu-d-din. Ikhlas yaitu memberikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjalankan agamanya. Ikhwatul iman, kemudian yang kedua adalah mutaba'ah, yaitu mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap ibadah yang kita lakukan, mengikuti cara-cara beliau dalam beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum 'anhu fantahu." Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka ambillah, dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Ikhwatul iman. Kemudian selanjutnya adalah bahwa ibadah yang benar, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya dilandasi dengan tiga pilar utama. Yang pertama adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mahabbah. Kemudian yang kedua adalah al-khauf, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah berharap, yaitu raja kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap rahmatnya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan dalam kitab Madarijus Salikin, barang siapa yang hanya beribadah kepada Allah dan hanya dengan cinta saja, maka dia akan cenderung kepada orang-orang zindiq yang tidak memperhatikan tata cara dalam beribadahnya. Dan barang siapa yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut, maka dia akan cenderung kepada orang-orang khawarij yang gampang mengkafirkan orang-orang yang melakukan perbuatan dosa besar. Kemudian barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hanya berharap saja, maka dia akan seperti orang-orang murji'ah yang mereka hanya cukup dengan beriman saja, akan mewajibkan ibadah-ibadah yang lainnya. Ikhwatul iman, dan barang siapa yang menerima Allah SWT dengan cinta, takut dan berharap kepada Allah SWT, maka ia adalah mukmin yang sejati. Cinta kepada Allah SWT adalah dasar daripada sebuah ketaatan kita kepadanya. Orang yang mencintai Allah SWT mudah menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW. Orang yang mencintai Allah SWT mudah untuk menghindarkan diri dari maksiat-maksiat yang melarang kita. Allah SWT berfirman, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Dan orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ikhwatul iman, cinta saja tidak cukup. Kita juga harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut akan murka Allah Subhanahu wa taala. Takut akan azab Allah Subhanahu wa taala ketika kita terjerumus dalam maksiat yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Dan jangan kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Ikhwatul iman. Dan di sisi lain, seorang hamba juga harus memiliki harap, yaitu raja, berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan di muka bumi ini 100 rahmat,
satu Allah berikan kepada dunia ini dan 99 wajib Allah ciptakan nanti untuk para penghuni surganya. Ikhwatul iman, Allah SWT berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka yang akan berputus asa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatul iman, ibadah seorang mukmin sejati adalah ibadah yang seimbang antara cinta yaitu mahabbah dan juga khauf yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga raja yaitu berharap surga Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskannya seperti burung yang terbang, kepalanya adalah cinta dan sayapnya adalah rasa takut dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa rasa di antara keduanya, maka burung tersebut tidak akan bisa terbang, sebagaimana kita juga tidak akan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-Ka'bata al-Bayt al-Haram qiyaman lin-nas wa ash-shahr al-haram wa ja'alaha mathabatan lin-nas wa amna wa ittakhadhu min maqami Ibrahim musalla. Ikhwatul iman, marilah kita jadikan hidup kita penuh dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan azabnya Allah Subhanahu wa taala dan berharap akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian hati kita akan tenang, ibadah kita akan menjadi ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan hidup kita akan penuh dengan makna. Ingatlah, keseimbangan antara cinta, takut dan harap adalah tanda keimanan yang sempurna. Barang siapa yang berharap surga, maka hendaklah ia beramal. Allah SWT berfirman, "Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Dan barang siapa yang takut kepada Allah SWT akan nerakanya, maka hendaklah ia menjauhi sejauh-jauhnya dosa-dosa tersebut. Dan barang siapa yang mencintai Allah SWT, maka hendaklah ia mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, "Lau annaka shadiqan fi hubbi la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti." Jika kau jujur dalam mencintai Allah SWT, kau akan mengikutinya. Sesungguhnya Allah yang mencintai akan tulus mengikuti orang yang mencintainya. Ikhwatul iman, semoga Allah SWT menjadikan kita hamba-hambanya yang beribadah dengan cinta, takut dan harap hingga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat. Allahumma taqabbal a'malana ya rabbal alamin. Allahumma tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aslih ulata umurina ya rabbal alamin waj'alna minat tawwabin waj'alna minal mutahhirin. Allahumma ij'alna min ibadika al-mukhlisin wa waffiqna li ta'atika waj'alna ma'asika waghfir lana lil muslimin wal muslimat. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.